warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Besar dari SD Negeri Kung Raya. Akan melakukan praktek coaching pada supervisi akademik. Saya sebagai observer dan di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matiani. Saya dari SMA Negeri 1 Masjid Raya. Saya di sini berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Ridana. Saya di sini berperan sebagai coaching. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Anifah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana suasana hari ini mengajar? Menyenangkan mungkin? Seperti biasa ya. Yang penting kita harus semangat ya. Kalau Ya. kita semangat, insya Allah siswa kita juga semangat. Yang penting modal utamanya semangat dulu. Karena jauh kali perbedaan Bu ya. Saya di Iya. SD, Bu SMA ya, Iya. mengajarkan anak-anak yang sudah Iya. dewasa gitu Bu Iya. ya. Oh ya Bu, rencana Ibu mau akan mengadakan coaching? Iya Bu, rencana saya kan itu hari Senin. Senin insya Allah. Nanti saya hari Senin insya Allah. Oh ya, Bu. Saya sebagai observer di sini, mungkin dalam Ibu mengadakan kegiatan coaching nanti ada beberapa penilaian yang akan saya nilai Bu ya. Yang pertama yaitu penilaian pada saat dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan dan jawaban si coaching. Terus yang kedua, responnya nanti seperti apa, itu juga akan saya jadikan penilaian. Terus apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan, mungkin itu penilaiannya Bu ya. Mungkin kalau boleh saya tahu Bu, siapa yang rencanakan Bu coaching? Rencana saya sih Bu Rini Ridana ya. Bu Rini Ridana ya. Berarti kegiatannya pada hari Senin Bu, Senin ya? insya Allah. Tidak ada halangan Bu. Terus strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan dalam melakukan coaching itu? Nah, di sini kan seperti yang kita ketahui ya, sebenarnya strategi itu ada 3 ya. Iya. Itu kan sama dengan kompetensi inti ya. Iya. Nah, di sini kan saya nanti akan menjadikan kehadiran penuh ya, menghadirkan dengan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian akan menjadikan juga sebagai pendengar yang baik. Karena saya yakin kalau misalnya kita menjadi seorang pendengar yang baik, itu kan lawan bicara kita itu akan merasa nyaman ya, akan merasa nyaman apa yang mau disampaikan gitu. Rencana saya seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Oke. Mungkin di antara ketiga poin tersebut, mungkin yang lebih Ibu kembangkan itu yang mana kira-kira? Rencana saya memang saya menggunakan ketiga-tiganya, namun harus menjadi titik fokus juga ya. Rencana saya itu saya akan menjadi hadir penuh ya, supaya leluasa kawan bicara itu ketika menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya gitu. Oke Bu, terima kasih. Nanti pada waktu Ibu melakukan coaching mungkin saya akan ke sekolah Ibu untuk melihat kegiatan coaching Ibu. Untuk hari ini sekian dulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Dian. Apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah sehat Bu Dian. Bu Dian kayak mana? Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Gimana Bu Rini? Kayaknya sepertinya ya Agak berat nih. agak berat ya. Agak Kayaknya berat, ada Bu Dian. sesuatu yang mau disampaikan. Ya, ada sih Bu Dian ya. Ini pingin curhat sedikit ya Bu Dian ya. Terima kasih udah kasih waktunya untuk hari ini. Jadi gini Bu Dian, jadi kan ada satu siswa di kelas Rini. Kebetulan juga Rini wali kelasnya. Namanya Ika. Dia sering datang terlambat, terus suka cabut. Terus kalau cabut pun kan Bu Dian nggak sendiri, ngajak kawannya. Itu ada geng-gengnya tuh. Tuh kalau udah cabutnya tuh udah ada jajak kawannya. Kemudian otomatis kan kalau udah sering cabut pasti udah malas. Kayak gitulah Bu Dian. Cewek lagi nih Bu Dian. Bukan cowok udahlah kita bilang kan. Ini cewek.
dia ketika cabut itu sendiri atau memang misalnya ajak kawan satu kelasnya, atau dia cabut dengan kawan kelas yang lain gitu Bu? Ngajak. Bisa dia, ini kamu cabut dan Heeh. Ibu. Kita baru ngajak dia yang pertama alasannya, Bu sebentar ya Bu, ada entah beli pulpen entah apa gitu kemudian. Udah, habis itu dia main kode, kita kan tahu nih ya Bu ya, Iya, iya. dia main kode mata ngajak gitu. Berarti Iya, dia iya. ngajak kaunya ikut bolos kayak gitu. Enggak, maksudnya bukan yang diajak itu kawan satu kelas atau kawan yang di kelas lain? Ada gitu. yang satu kelas, nanti udah satu kelas itu udah berapa orang, nanti pas Rini pantau udah ada di kelas sebelah lagi kayak gitu. Orang tuh ada berapa orang, sekitar 6 orang gitulah orang tuh Bu. Satu, kalau kita bilang ibaratnya sekarang bahasa kerennya geng lah, bergeng gitu. Nah, jadi kalau selama ini upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi ini permasalahan tersebut? Untuk saya ini sih, kalau untuk panggil secara langsung belum Bu. Belum ya? Karena gini, bukan apa, dia kan ada kakaknya di sini. Jadi kebetulan kakaknya itu juga seorang guru. Iya. Di situ mungkin kendala Rini Bu, yang takut nanti kan, karena pernah Rini share ke kakaknya, respon kakaknya kayak kurang bagus kayak gitulah. Nah, itu yang membuat ini agak susah untuk menangani si Ika tadi itu gitu. Oh, jadi Bu Rini udah misalnya udah pernah kasih tahu juga sama kakaknya ya, gitu ya, cuman responnya Nggak, kurang apa cuek ya? aja gitu. Cuek aja ya. Iya, Jadi kan ini kan permasalahan yang tidak mungkin dibiarkan ya. iya, Jadi betul sekali Bu dia. jadi kira-kira ada nggak solusi yang apa yang bisa Bu Rini selesaikan gitu? Ada nggak upaya yang akan Bu Rini lakukan untuk mengatasi ini supaya dia pun nggak cabut lagi ataupun yang lain pun tidak terpengaruh gitu? Ada nggak solusi dari Ibu sendiri? Udah pernah sharing ke BK, ke guru BK. Iya. Karena kan sebenarnya sih kalau dan juga kawan-kawan udah pernah sharing, kalau udah istirahat kan sering-sering tuh sama kawan-kawan di kantor. Cerita, Bu, di kelas Ibu kalau Ibu masuk ada nggak sih ke gini. Ternyata ada. Nggak sama Rini aja ternyata Bu, dan sama guru-guru lain kayak gitu juga. Jadi ini udah pernah lapor ke BK. Ya tapi sih untuk jumpa langsung antara Rini dengan si Ika ini belum pernah, cuma ngelapor aja Ngelapor gitu. aja gitu. Mm-mm. Berarti bukan dengan pelajaran Bu Rini aja ya? Banyak, hampir semua guru. Berarti semua guru gitu ya? Iya, iya, Oh, itu betul, Bu, sangat ya. luar. Berarti Bu ini kan sudah melakukan upaya-upaya itu kan. Nah, kira-kira dari upaya yang Bu Rini lakukan itu kan tadi kan udah melapor ke guru BK. Kira-kira guru BK-nya ada bertindak tidak terhadap permasalahan tersebut? Apa Udah tindakan? bertindak udah, tapi mungkin Rini kurang tahu tindakan seperti apa, karena kan si Ikanya langsung jumpa dengan guru BK. Saat itu Rini nggak ada di samping itu waktu beliau nanganin si Ika. Tapi kan Bu Diani Iya, juga iya. ada punya rencana nih. Si kakak kan si Ika tadi punya kakaknya Iya, nih, guru. Mungkin selama ini kalau kami ngomong kan nggak open gurunya Iya, gitu kan. betul. Tapi kakaknya ini ada best friendnya lah, ada bestie di sekolah kami Iya, itu iya. namanya Bu Nurmi. Iya. Jadi Rini tengok kalau kakaknya si Ika ini kalau sama Bu Nurmi ini dia agak gimana ya, agak segan kayaknya. Iya. Kalau namanya bestie mungkin dia kayak kalau Bu Nurmi ini ngomong dia mau Lebih, dengar. iya, Nah, betul, jadi betul. kan rencana Rini ke depan Bu Dian, Iya. ini mau sharing sama Bu Nurmi, minta waktu supaya bisa nasihatin kakaknya. Jadi nanti waktu kami panggil Ika saling berhadapan, ada guru BK, ada Bu Nurmi, ada kakaknya si Ika Iya, tadi, iya. enak ngobrolnya. Nah, Karena ini takut kalau nanti Rini panggil langsung jumpa dengan kakaknya, takut nanti akan timbul ini, apa, masalah ada baru, konflik. akan timbul konflik Iya, yang iya. baru. Jadi dengan adanya Bu Nurmi yang mungkin lebih dewasa, beliau itu kan jadi agak lebih enak lah Rini Iya, ngomong iya, gitu. betul. Nah, ini kan ide Ibu Rini udah sangat bagus ya. Mm-mm. Mungkin salah satunya mungkin nanti dengan mendekati Bu Nurmi ya, Iya. mungkin menyampaikan keluh kesah yang Bu Rini rasakan. Iya, benar Mudah-mudahan sekali. dengan Bu Rini kasih tahu Bu Nurmi gitu kan ada solusinya. Nah, selain itu upaya apa yang Bu Rini lakukan agar si Rika tadi ya? Si Rika Ika. ya, si Ika tadi itu tidak cabut lagi, minimal itu kan jangan mempengaruhi orang lain. Iya, itu ya kan? apalagi kan dia adik seorang guru, kamu ya Iya, kan jangan kayak betul. gitu ya Bu Dian ya. Harusnya kan jadi bagus lagi. Ini kok malah kebalikannya. Iya, betul. Ini kan memang sangat berbahaya nih, apalagi kalau mengajak orang lain. Nah, kira-kira ada nggak upaya lainnya yang akan Bu Rini itu? Ya selain tadi yang pertama, selain yang lapor pertama, ke yang BK, kedua terus ke Bu Nurmi. jumpa dengan Bu Nurmi. Iya, ada nggak Terus upaya yang- lainnya? Pasti ini butuh dukungan dari kepala sekolah. Ini Selain perlu itu? dukungan kepala sekolah, terus mungkin
mungkin Bu antara Rini dengan si Ika tuh harus kayak apa ya, harus lebih terbuka ya kami berdua ya Bu dia. Mungkin apa sih, mungkin dengan Rini dia mungkin mau curhat, cuma Rini belum dapat aja nih, belum dapat titiknya di mana. Tapi dia akan coba, kayaknya harus perlu pendekatan lebih dalam lagi dengan si Ika. Berarti mungkin harus meluangkan waktu khusus gitu ya untuk si iya, Ika benar, ini ya, iya, benar. supaya lebih dekat lagi mungkin ya. Mungkin karena kan selama ini kan mindset ini ngomong, oh mungkin karena dia punya kakaknya, jadi dia suka-suka ada yang bela kalau buat Iya, salah. betul. Mungkin bukan itu salah, mungkin mungkin itulah dengan tadi proses pendekatan biar Iya, dia tahu. harusnya. Mungkin bukan itu faktornya, Iya. ada faktor lain seperti itu. Ya Bu. mungkin menganggap apa? Mungkin rasa takut sama Bu Rini mungkin. Kita takut dengan ya pokoknya Iya, gitulah betul, Bu ya. mungkin takut ya, makanya Pokoknya kan. pendekatan Iya. dulu ya. Tapi nggak mungkin Bu ya, Karena karena bukan sama ini. iya betul. Ya. Tapi nggak apa-apa Bu kan, itu sudah sangat bagus ide Ibu melakukan pendekatan secara individual ya kan. Iya. Kemudian meminta bantu guru BK, kemudian meminta bantu juga Bu Nurmi ya, Ya, salah yang satu guru yang dekat mungkin dengan dekat ini ya, dekat dengan kakaknya ya, Iya. kakaknya tadi ya. Iya, kakaknya si Mungkin Ika. dengan kepala sekolah. Selain itu ada nggak lagi upaya yang Ibu lakukan? Sampai saat itu sih cuma itu yang terpersit di pikiran ini Bu Dian ya. Sampai situ sih, belum ada yang ini karena kan kita sangat tahu ini kan setelah pendekatan mungkin akan timbul ide yang lain ya, tapi itu saya ini itu dulu lah yang mau Rini terapkan dulu prosesnya. Nah Bu Rini itu sangat luar biasa ya. Nah rencana ini kapan akan Bu Rini lakukan? Secepatnya Bu Dian. Secepatnya. Apalagi ini kan kita udah UTS nih, udah mau ujian kan nggak mungkin kan sayang dianya nanti Iya, betul, kalau betul, kita betul. nggak proses secepatnya kan sayang dianya dengan nilai yang kurang bagus dari Iya, guru-guru lain. benar. Kita pun sebagai wali kelas mau bantu pun kan nggak enak Iya kan betul. gitu. Tapi secepatnya lah Iya. proses ini Bu Dian. Baik Bu, mudah-mudahan ya rencana Ibu ya. Harapan saya juga kalau bisa langsung dilakukan ya, Iya, Bu, supaya insyaallah. tidak Doain ya, Bu berlarut-larut Dian ya. Iya. Nah, Ibu pun merasa lega. Nah ternyata semua apa permasalahan itu ya ternyata Udah dapat. sudah dapat Ya, dari Ibu alhamdulillah. Dian. Alhamdulillah kan ya, Bu Ternyata Dian. di dalam diri Ibu tuh potensinya sangat luar biasa. Iya. Ternyata Ibu bisa Luar biasa nih. menyelesaikan permasalahan Iya gitu ya. betul sekali Bu Dian. Tadi mikir nih Iya. kan kayak mana nih Iya, mau ngomong betul, sama ya. Bu Dian. Tapi dengan Bu Dian tadi nanya ini oh ternyata oh iya ya, oh ya itulah Iya, betul, ada betul, benar betul, Bu ya. Dian ya. Betul. Oke, alhamdulillah ya Bu Dian ya. Iya, saya tunggu ya Bu Rini ya. Nanti Siap. kalau misalnya sudah Ibu melakukan apa pendekatan ataupun Siap, siap. ya ini kolaborasi, saya ingin melihat nanti apa hasilnya bagaimana. Saya penasaran ya. Doain Bu ya, moga aja Insya sukses Allah, ya. Penasaran dengan hasil yang apa nanti, apakah si ikan ini masih cabut juga atau bagaimana. iya, Tapi harapan kita Bu ya sama-sama mudah-mudahan dia nggak cabut lagi, apalagi ini kan sebentar lagi sudah ujian Bu ya. Iya benar Oke, sekali terima Bu kasih Dian. sangat luar biasa Bu. Iya. Terima kasih Bu sudah apa sudah mau sharing dengan saya hari Ini ini. juga terima kasih Bu ya udah mau dengar unek-unek ini Bu, ini dari luar Iya. jam Ibu jam Ibu ngajar lah. Pokoknya udah mau pulang sore kayak gini udah senang kali Rini Bu ya. Oke, nggak Makasih apa-apa, banyak ya Bu Bu Dian ya. Tapi saya bahagia Bu karena Ibu Sama Rini juga bahagia Bu. karena kan saya bisa mendengarkan unek-unek Ibu, kemudian kan Iya, benar bagi saya sekali. juga ini kan bisa apa namanya menambah wawasan juga ya. Iya. Bagi saya gitu. Oke Bu Dian, makasih ya Bu Iya, Dian ya. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dian. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin ya Ibu sudah melakukan coaching. Oh iya Bagaimana benar Bu. perasaannya? Alhamdulillah sangat luar biasa Bu ya. Ternyata setelah kita melakukan coaching ini ya, hati saya jadi lega gitu Wak, karena mendapatkan suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Nah, setelah Ibu melakukan coaching mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bu yang Iya. ingin saya ajukan. Boleh kira-kira Bu? Boleh Bu, dengan senang hati insya Allah. Ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Dian. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada coaching kemarin? Ya, gini Bu ya. Ternyata setelah saya melakukan coaching kemarin, itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Ya, itu mungkin di situ saya ada menentukan tujuan ya. Iya. Tujuan melakukan coaching ataupun menyampaikan tujuan yang ingin saya capai. Kemudian di situ juga saya melakukannya dengan menggunakan alur Tirta ya, alur Tirta. Kemudian ada juga mengidentifikasi berbagai
permasalahan gitu. ya. Jadi gimana Bu ya, emang sangat luar biasa ya. Ternyata setelah saya melakukan coaching kemarin, saya memang mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Berarti udah bagus sekali Bu ya. Ibu udah menggunakan Alkitab, udah ada tujuannya, udah ada identifikasinya juga ya Bu. Iya, Udah benar-benar. pertanyaan-pertanyaan yang Iya, berbobot juga Bu ya. menggunakan pertanyaan yang berbobot juga Bu. Insya Allah. Terus Bu, apa saja yang sekarang yang sudah Ibu pahami mungkin tentang coaching itu Bu? Yang sudah saya pahami itu kan ternyata setelah kita melakukan coaching itu, semua permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang kita hadapi di sekolah itu ternyata kita bisa menyelesaikan sendiri. Nah, ternyata sambil kita melakukan coaching itu kita menemukan jati diri kita. Ternyata kita memiliki potensi di dalam diri kita yang selama ini mungkin kita tidak tahu ya. Ternyata masalah itu bisa kita selesaikan. Jadi dengan adanya coaching itu saya belajar. Nah, ternyata masalah yang saya hadapi itu bisa saya selesaikan. Nah, kemudian saya yakin dengan ada coaching itu potensi yang ada diri saya itu muncul gitu Bu. Itu yang sangat luar biasa bagi saya itu Bu. Mungkin sebelumnya kita nggak percaya diri. Iya, percaya diri. Mungkin kan dengan kita lakukan coaching ini jadi percaya diri ya. Kemudian potensi yang ada di diri kita pun muncul gitu. Terus kira-kira kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Nah, yang pertama saya akan terus melakukan praktik mungkin dengan cara latihan ya supaya lebih lancar lagi. Kemudian juga akan melakukan coaching dengan teman sejawat, mungkin dengan bukan lagi mungkin ya, saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat dan dengan siswa juga supaya ilmu yang sudah kita dapatkan ini kan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita juga gitu. Apalagi Ibu ngajarnya di SMA Bu ya. Iya betul Bu, betul. Terlalu banyak permasalahan Iya. Nah, itulah kita kan mikir selama ini permasalahan itu tidak bisa diselesaikan. Ternyata kalau kita mau belajar ya, ternyata semua permasalahan itu bisa kita selesaikan. Kadang-kadang walaupun tidak ada bantuan orang lain ya kan, memang kita butuh ya Bu ya bantuan orang lain, tapi cobalah kita selesaikan terlebih dahulu gitu. Terus Bu, apa yang kira-kira Ibu akan maksudnya gini, yang akan Ibu lakukan ke depannya mungkin? Ya seperti yang saya katakan tadi ya, untuk kedepannya saya akan mencoba terus untuk melakukan praktik coaching ini ya, terutama mungkin terhadap siswa saya juga. Kemudian lebih banyak latihan lagi Bu, itu memang harus nih. Kemudian saya juga berencana mungkin berkolaborasi juga dengan rekan-rekan yang ada di sekolah untuk saling melakukan coaching. Mungkin kolaborasi itu memang sangat-sangat kita butuhkan Bu ya. Setiap permasalahan mungkin kita bisa sharing-sharing gitu itu. Walaupun nanti solusi kita akan mendapat sendiri Bu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu Bu ya. Namanya. Ini Bu ada sedikit refleksi. Mungkin dari Ibu apa yang bisa Ibu refleksikan terhadap yang sudah saya observasi gitu. Sangat luar biasa ya. Ternyata Ibu Hanifah orangnya sangat terbuka ya. Jadi saya saya merasa nyaman ya ketika ini ya, merasa nyaman. Jadi apapun yang saya ingin ungkapkan gitu ya, saya tidak segan-segan gitu, karena memang Bu Hanifah orangnya sangat terbuka sekali gitu. Wow, sangat luar biasa memang Bu Hanifah. Terus Bu, apa rencana tindak lanjut Ibu setelah pertemuan ini? Mungkin setelah pertemuan dengan saya nanti kan ada hal apa lagi yang Ibu lakukan? Ya, saya akan terus melakukan praktiknya, kemudian akan terus belajar, kemudian terus meningkatkan kompetensi saya ya kan. Tidak hanya di bagian coaching aja, mungkin kan di bagian yang memang kita seorang guru membutuhkan, itu yang akan saya tingkatkan terus. Jadi teruslah saya meningkatkan sesuatu yang sudah saya dapatkan di sini dan saya aplikasikan di sekolah saya khususnya itu mungkin. Ibu terima kasih juga yang saya lihat tadi saat Ibu melakukan coaching, mungkin Ibu memang sudah bagus Bu, sudah bisa menggali permasalahan yang ada di coaching tersebut, itu sudah bagus sekali. Mungkin kedepannya bisa Ibu tingkatkan lagi dengan tadi Ibu bilang dengan melatih itu belajar lagi yang namanya kita sebagai guru memang harus belajar harus kita tingkatkan terus kompetensi kita kan. Kita yang merasa puas dengan ilmu yang sudah kita miliki, karena ilmu kita masih sangat sedikit sebenarnya ya. Terus nanti kalau misalnya nanti ada kapan-kapan nanti kita bisa melakukan coaching lagi Bu ya. Boleh dengan senang hati Bu. Kita sama-sama belajar Bu ya. Dan hari ini
saya cukupkan dulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama Ibu.